Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 541 Bintang Suci. Semua orang menatap panggung pertempuran, mereka merasa bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Pada saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. "Luming, beraninya kamu?" Begitu suara itu jatuh, cahaya ilahi meledak dari kejauhan. Cahaya ilahi ini begitu cepat sehingga melintasi kehampaan dalam sekejap dan melesat ke arah alis Luming. Wajah Luming berubah drastis, dan dia merasa bahwa cahaya ilahi ini mengandung kekuatan yang menakutkan dan niat membunuh. Tubuhnya menegang seketika, dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri terbalik. Ini adalah reaksi naluriah. Dalam cahaya ilahi ini, dia merasakan ancaman yang fatal. Tanpa ragu sedikit pun, dia mundur dengan liar, dan pada saat yang sama, darah dari 9 naga meledak, dan kekuatan melahap menyebar dengan padat. Energi sejati dalam tubuh bersirkulasi hingga ekstrim, dan 3 konsepsi artistik langit dan bumi bergabung dan mengalir menuju tombak. Serangan naga sejati. Dengan tombak tertusuk, naga asli 3 warna yang besar terbang keluar dan menghantam cahaya ilahi. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, cahaya ilahi menembus naga sejati 3 warna secara langsung, dan 3 jenis konsep artistik langit dan bumi yang terkandung di dalamnya juga runtuh. Memanggil. Cahaya ilahi tidak berhenti, dan terus membunuh Luming. Pukulan ekstrim. Pada saat kritis, Luming menghentikan retretnya, dan tombak itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya tombak, dan menusuk ke depan. Ledakan. Ujung tombak secara akurat menembus cahaya suci. Dalam sekejap, Luming merasakan kekuatan yang menakutkan mengalir ke arahnya di sepanjang tombak panjang. Luming sepertinya dipukul oleh palu besar, dan tubuhnya meluncur dengan gila-gilaan di sepanjang platform pertempuran. Setelah meluncur beberapa mil, itu berhenti. Saya hanya merasakan darah melonjak di sekujur tubuh saya, dan lengan yang memegang pistol bergetar sedikit. Klik. Pada saat ini, ujung senjata penekan iblis benar-benar mengeluarkan suara retakan, dan retakan terbuka satu demi satu. Setelah itu, semakin banyak retakan muncul, dan dengan sentuhan terakhir, ujung senjata penekan iblis meledak terbuka dan berubah menjadi fragmen, tersebar di semua tempat. Setelah menahan kekuatan kuat Luming dan pemboman cahaya ilahi itu, tombak penekan iblis akhirnya tidak tahan dan meledak. Namun, cahaya ilahi itu berhasil diblokir oleh Luming. Siapa itu? Luming melihat ke arah cahaya ilahi. Bukan hanya dia, tapi saat ini, semua orang melihat ke arah itu. Sosok ramping, mengenakan jubah bintang 7, dengan tangan di belakang, datang selangkah demi selangkah di udara. Hati semua orang terkejut. Di kota langit yang mendalam, ada wilayah terlarang udara. Raja biasa tidak bisa berjalan di udara sama sekali. Hanya Raja Puncak yang hampir tidak bisa berjalan di udara. Orang ini masih sangat muda, sekitar 24 atau 5 tahun, dengan alis seperti pedang, mata seperti bintang, kaya seperti batu giok, sangat tampan. Di sekeliling tubuhnya, cahaya bintang memenuhi udara, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Bintang suci, ini bintang suci. Seseorang meraung dengan liar. Sudah berakhir, Luming sudah berakhir. Aku tidak menyangka Sheng Xingchen tertarik, kali ini, Luming benar-benar sudah berakhir. Ya Tuhan, Sheng Xingchen tampaknya selangkah lebih dekat ke kultivasi, dan dia bisa berjalan di udara. Mungkinkah dia sudah saya telah menembus ke ranah Raja Puncak? Banyak orang terkejut. Raja Puncak muda seperti itu benar-benar mencengangkan, luar biasa. Tidak, Sheng Xingchen belum menembus Raja Puncak. Dia seharusnya masih berada di puncak Wang Jiushong, dan dia masih di Raja Dacheng. Namun, kekuatannya terlalu kuat, dan dia tidak lebih lemah dari puncak raja, jadi dia bisa berjalan di udara. Pria kulit putih pria tua berambut abu-abu itu menjelaskan. Di tempat kejadian, para tetua yang datang tidak hanya Sheng Yao, tetapi juga tetua lainnya. Lelaki tua berambut putih ini adalah seorang tetua. Oh, jadi begitu, luar biasa. Yang lain menghela nafas. Berapa umur Sheng Xingchen? Umurnya baru sekitar 25 tahun, dan dia telah mencapai puncak Raja Bela Diri lapisan ke-9. Bukankah mungkin sebelum usia 30 tahun, dia diharapkan membuka lautan spiritual dan menjadi kekuatan besar di alam laut spiritual? Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap pemuda di udara.
Xingchen suci. Luming menatap Sheng Xingchen dengan mata cerah. Luming telah mendengar nama ini berkali-kali sejak dia datang ke kota langit yang mendalam. Jenius nomor satu di wilayah langit yang mendalam, arogan dari daftar 1000 talenta desolasi timur, Sheng Xingchen, dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Adalah idola di hati para jenius muda yang tak terhitung jumlahnya di wilayah langit yang mendalam. Yang disebut jenius lainnya di Profound Sky Region, di depan Sheng Xingchen, yaitu cahaya lilin, tidak ada bandingannya dengan Hao Yue. Sheng Xingchen berjalan di udara, datang ke langit di atas platform pertempuran Shenwei, dan menatap Luming di antara membuka dan menutup matanya, sepertinya ada bintang yang berkelap-kelip. Tuan Muda Xingchen. Melihat Luming, Sheng Chong, Sheng Lang dan yang lainnya memberi hormat dengan cepat, dengan ketakutan di wajah mereka, seolah-olah mereka sangat takut pada Sheng Xingchen. Sheng Xingchen adalah penerus yang ditunjuk dari keluarga suci. Di masa depan, dia pasti akan memimpin keluarga suci. Dapat dikatakan bahwa nasib mereka akan dikendalikan oleh Sheng Xingchen. Mereka secara alami takut pada bintang suci. Sheng Xingchen hanya melirik mereka dengan ringan, tanpa ekspresi, dan berkata dengan ringan, "Kalian, mundur dan pergi untuk menyembuhkan lukamu." "Ya, ya." Sheng Chong dan yang lainnya saling mendukung dan mundur dari platform pertempuran. Kemudian, Sheng Xingchen menatap Luming lagi. "Kamu adalah Luming, kamu berani menyakiti begitu banyak orang di keluarga suciku, kamu cukup berani." Sheng Xingchen berkata dengan ringan, tidak ada emosi yang terdengar dalam suaranya. "Platform pertempuran Shenwei, ini hanya pertarungan yang adil," kata Luming. "Hehe." Sheng Xingchen terkekeh 2 kali, dan berkata, "Kamu tidak buruk, aku hanya butuh pengantin pria untuk memimpin kudanya, kamu bisa melaporkannya nanti, dan menjadi pengantin pria selama 3 tahun pertama. Jika kamu bekerja dengan baik, kamu akan melakukannya tentu saja dipromosikan." Sheng Xingchen berdiri dalam kehampaan dengan tangan di belakang, dan berbicara dengan ringan, suaranya tidak keras, tetapi penuh perintah, seolah-olah masalah telah diselesaikan. Sekitar, banyak orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Sheng Xingchen akan membiarkan Luming pergi dengan begitu mudah. Dia juga meminta Luming untuk menjadi pengantin prianya. Di mata banyak orang, menjadi pengantin pria Sheng Xingchen adalah suatu kehormatan besar. Dia adalah orang kepercayaan Sheng Xingchen, dan statusnya telah meningkat seiring dengan arus. Hanya sepatah kata, banyak kaisar dengan kekuatan besar akan kagum. Selain itu, dimungkinkan untuk menerima bimbingan dari Sheng Xingchen, suatu kehormatan apa ini? Di mata banyak orang, Saint Star bukanlah hukuman, melainkan hadiah. Tampaknya bakat Luming telah dihargai oleh Sheng Xingchen. Seseorang menghela nafas. "Sial." Sheng Mushuang menggertakkan giginya, cemburu pada Luming. Jika kesempatan ini jatuh padanya, dia akan bangun dengan senyuman dalam mimpinya. Sekarang, kesempatan ini jatuh ke tangan Luming. Apakah menurutmu Luming akan setuju? Seseorang bertanya dengan suara rendah. "Omong kosong, aku harus setuju, siapa Sheng Xingchen?" Jenius dalam daftar ribuan talenta, meskipun Luming sangat berbakat, tapi kurasa masih ada celah besar antara dia dan Sheng Xingchen. Mampu menjadi milik Sheng Xingchen pengantin pria tidak buruk. Ya, jika kamu tidak setuju, Sheng Xingchen pasti tidak akan membiarkannya pergi. Menghadapi situasi seperti itu, kamu harus setuju. Ya, tidak memalukan menjadi pengantin pria Sheng Xingchen. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ada senyum menghina di sudut mulut Luming. Bab 542 Selamat tinggal Mulan. "Sheng Xingchen, kan?" Luming menatap Sheng Xingchen dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang memandang Luming untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. "Sheng Xingchen, saya pikir Anda tidak buruk. Halaman saya yang lain kekurangan penjaga gerbang. Anda harus membersihkannya dan pergi melapor." Suara jernih keluar dari mulut Luming, tetapi menyapu penonton seperti badai. Semua orang tercengang. Setelah beberapa saat, terdengar suara yang mengejutkan. "Luming, dia menolak." Tidak hanya dia menolak, dia juga meminta Sheng Xingchen untuk menjaga gerbang untuknya. Tuhan, dia sangat berani. Ada diskusi yang menarik di sekitar. "Berani, Luming, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada tuan muda keluarga suciku? Kamu mencari kematian."
Tuan Muda Xingchen memintamu untuk menjadi pengantin prianya karena dia menghormatimu. Banyak orang mencari ilmu tetapi tidak bisa. Beraninya kamu berbicara seperti ini? Kamu hanya sombong, cuek, dan keras kepala. Itu tidak berhasil. Di samping, Shen Yao memarahi dengan keras. Adapun Sheng Wushuang, dia sekarat karena tawa, dan hatinya penuh kegembiraan baru saja, dia benar-benar takut Lu Ming akan setuju. Kamu, ditolak? Sheng Xingchen bertanya dengan tenang tanpa ekspresi di wajahnya. Omong kosong, orang lain bersedia menjadi anjingmu, itu urusan mereka, tapi aku, Lu Ming, bagaimana aku bisa melakukannya? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membiarkanku menjadi pengantin pria mereka, termasuk kamu, Sheng Xingchen. Kata Lu Ming dengan keras. Begitu ucapan ini keluar, itu menyebabkan omelan jangka pendek. Nest, benar-benar cuek dan sombong. Dia pikir dia siapa? Ini sedikit bakat, tapi sungguh konyol menganggap diriku sebagai orang nomor satu di dunia. Dia membandingkan dirinya dengan Shen Xingchen. Hal macam apa dia? Kualifikasi apa yang harus dia bandingkan dengan Tuan Muda Xingchen? Pada saat ini, wajah Sheng Xingchen akhirnya menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, sepertinya ada kekuatan sihir yang sangat besar, dan para penonton langsung terdiam. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika itu masalahnya, biarkan aku menghancurkanmu. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Sheng Xingchen. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya bintang di Sheng Xingchen menyala seperti nyala api, menerangi seluruh langit. Ini adalah konsep artistik bintang. Mata Lu Ming berkedip. Antara langit dan bumi, selain 9 konsep artistik langit dan bumi yang umum, seperti angin, api, dan guntur, ada banyak konsep artistik khusus. Tetapi konsepsi artistik khusus ini seringkali sangat sulit untuk dipahami, tetapi kekuatannya seringkali sangat kuat. Konsepsi artistik bintang adalah konsepsi artistik yang istimewa. Memanggil. 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 Saat berikutnya, cahaya bintang memadatkan lusinan pedang panjang, menghantam udara, dan menembus bagian vital tubuh Lu Ming. Dimanapun bintang-bintang lewat, ada ledakan sonik yang menakutkan dan mencengangkan. Jangan dipaksakan. Murid Lu Ming tiba-tiba menyusut. Sheng Xingchen terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Kembali. Tanpa ragu, Lu Ming berbalik dan menggunakan langkah-langkah 9 naga, melangkah keluar dalam satu langkah, dan menuju ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di depanku, apakah kamu masih ingin pergi? Sheng Xingchen minum dengan ringan, dan cahaya bintang di sekujur tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Pada saat yang sama, di atas kepala Lu Ming, tinggi di langit, ada cahaya bintang berulang kali jatuh, mengembunkan tangan besar, dan menekan Lu Ming. Tangan besar ini sepertinya muncul di atas kepala Lu Ming entah dari mana, dan itu tidak bisa dihindari. Blokir. Lu Ming meraung, 2 garis keturunan meletus, tombak panjang kelas rendah tingkat 5 muncul di tangannya, esensi aslinya beredar dengan gila-gilaan, 3 jenis konsepsi artistik meletus, dan dia menusuk tangan besar Xingchen. Ledakan. Dengan raungan besar, tubuh Lu Ming, seperti meteorit, jatuh dari langit dan menghantam tepi platform pertempuran dengan keras, batuk darah. Menabrak. Tombak kelas rendah tingkat kelima di tangan Lu Ming hancur berkeping-keping. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang, hanya melakukan perjuangan yang tidak berarti. Sheng Xingchen tampak acuh tak acuh, dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri dalam kehampaan, menatap Lu Ming dari ketinggian, seolah-olah dia adalah kaisar yang mengatur segalanya. Sheng Xingchen, apa yang kamu pura-pura? Kamu benar-benar berpikir kamu adalah arogansi tiada tara, melihat ke bawah pada segalanya, jangan bicarakan itu, kamu hanya peringkat 998 dalam daftar ribuan arogansi, ada banyak orang yang lebih baik darimu, apa yang kamu seret? Juga, berapa umurmu? Kamu 5 tahun lebih tua dariku. Apa yang bisa dibanggakan? Jika aku berlatih selama 5 tahun lagi, aku dapat menekanmu dengan 1 jari. Lu Ming meraung, berdiri diam. Dia tegak, menatap Sheng Xingchen dengan mata tajam. Kata-kata ini membuat mata banyak orang berkedip. Memang, berapa umur Lu Ming sekarang? Jika Anda mencapai usia Sheng Xingchen, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa 1 jari menekan Sheng Xingchen, tetapi mungkin tidak dapat mencapai ketinggian Sheng Xingchen hari ini.
Semua orang melihat kekuatan dan bakat Luming sebelumnya. Beberapa orang berpikir bahwa Luming berpotensi menjadi salah satu dari 1.000 peringkat teratas. Saya merasa cukup baik tentang diri saya. Di jalan menuju seni bela diri, selangkah demi selangkah, Anda tidak akan pernah menjadi lawan saya. Anda ingin memprovokasi saya dengan ini dan membiarkan saya melepaskan Anda? Hehe, aku tidak tertarik. Jadi, ayo hancurkan kamu dulu. Suara acuh tak acuh datang dari mulut Sheng Xingchen, dan cahaya bintang melonjak di sekelilingnya, dan dia akan melepaskan gelombang serangan berikutnya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan Lei Ding. Dengan basis kultivasiku saat ini, menggunakan Lei Ding pasti bisa membunuh Sheng Xingchen dalam satu pukulan, tapi aku juga kehilangan kekuatan untuk melawan, tapi sekarang, tidak mungkin. Lua pandangan berbisa melintas di mata Ming, dan dia segera berkonsentrasi dan berkomunikasi dengan Lei Ding. Di antara alis Luming, ada cahaya redup yang bersinar, dan ada jejak kekuatan petir yang berkedip-kedip, dan dia bisa mengendalikan Lei Ding kapan saja untuk memberikan pukulan fatal. Berhenti! Pada saat ini, teriakan lembut datang. Ga! Segera, nyanyian burung terdengar. Semua orang melihat bahwa di langit, seekor elang biru besar terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Di atas elang besar, berdiri dua sosok. Mu Xiuyuan, dan kakak senior Mulan. Mata Luming bergerak. Dua orang di punggung elang besar itu sebenarnya adalah Mulan dan Mu Xiuyuan. Itu Nona Mulan. Untuk apa Nona Mulan ada di sini? Banyak orang menunjukkan rasa ingin tahu. Mata Sheng Xingchen juga bergerak sedikit, dan cahaya bintang di tubuhnya juga menjadi tenang, dan dia tidak terus bergerak. Ga! Elang besar itu menjerit, dan saat berikutnya, elang besar itu muncul di atas platform pertempuran Shenwei. Mulan dan Mu Xiuyuan melompat dari punggung elang besar dan muncul di platform pertempuran penjaga dewa. Luming, kamu baik-baik saja. Mulan segera berjalan menuju Luming, dengan perhatian di matanya. Sedikit cedera, tidak apa-apa, kakak senior Mulan, kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Luming sedikit tersenyum. Sudah lebih dari setahun sejak saya melihat Mulan, Mulan menjadi lebih dewasa, lebih menawan, dan lekuk tubuhnya semakin mencengangkan. Ketika orang melihatnya, mereka merasa tidak bisa menahan dorongan hati mereka. Di sekeliling, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Mulan. Sudah lama Luming. Aku tidak menyangka kamu sampai sejauh ini. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku, Mulan tersenyum tipis. Lan minggir. Anak ini telah melukai banyak pahlawan keluarga suciku. Dia menantang. Biarkan aku menghancurkan anak ini dulu, kata Sheng Xingchen dengan dingin. Bab 543 Satu pertempuran setelah setengah tahun. Begitu Mulan datang, dia mengobrol dan tertawa dengan Luming seolah-olah tidak ada yang melihat, yang membuat niat membunuhnya berkembang. Sheng Xingchen, lepaskan dia. Lepaskan Luming. Mulan berbalik dan menatap Sheng Xingchen. Lan apa yang kamu bicarakan? Wajah Sheng Xingchen menjadi gelap, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sheng Xingchen, denganku di sini hari ini, kamu tidak ingin menyakitinya. Kata Mulan. Mulan. Mata Sheng Xingchen dipenuhi dengan niat membunuh seperti badai. Mulan adalah tunangannya Sheng Xingchen, tapi sekarang, di depan semua orang, dia melindungi pria lain. Bagaimana ini membuatnya merasa malu? Pada saat ini, niat membunuh Sheng Xingchen terhadap Luming tidak melemah, tetapi menjadi lebih kuat. Awalnya, saya hanya ingin menghapusnya, tapi sekarang, dia harus mati. Sebuah suara acuh tak acuh keluar dari mulut Sheng Xingchen. Berani? Mulan berdiri di depan Luming. Pada saat ini, penonton di sekitar saling memandang dengan cemas. Beberapa orang yang cerdas telah melihat sesuatu darinya, menunjukkan ekspresi aneh. Mulan, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Minggir. Sheng Xingchen melambaikan tangannya, dan cahaya bintang-bintang meledak seperti garis-garis cahaya, berputar ke arah Mulan dan Mu Xiuyuan. Ledakan! Ledakan! Mulan dan Mu Xiuyuan menghembuskan nafas yang kuat. Tidak terlihat untuk sementara waktu, Mulan sebenarnya telah berkultivasi ke ranah Raja Bela Diri, dan Mu Xiuyuan juga telah meledak ke puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri. Namun, semuanya sia-sia, di bawah cahaya bintang-bintang suci,
Tanpa perlawanan sedikit pun, dia langsung terjerat oleh cahaya bintang, dan ditarik ke sisi bintang suci. Kakak senior Mulan. Luming meraung. Luming. Mulan juga berteriak. Luming, sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu, mati. Shang Xingchen menekan, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Jika sebelumnya, dia berpikir bahwa bakat Luming bagus dan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, sekarang dia telah pindah untuk membunuh Luming. Ledakan. Niat membunuh yang dingin dan aura yang kuat meletus dari tubuh Shang Xingchen. Telapak tangan Shang Xingchen dipegang dalam kehampaan, dan pedang perang bintang muncul di tangannya. Shang Xingchen, tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati? Mata Luming juga sangat dingin, menatap Shang Xingchen, dan di antara alisnya, ada jejak petir. Terserah kamu. Shang Xingchen mencibir dengan menghina, melangkah maju, dan platform pertempuran Shenwei meraung keras. Mata Luming menusuk, dan keganasannya bahkan lebih kuat. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa membunuh Shang Xingchen dengan satu pukulan dari Lei Ding, dia tidak akan bisa bertahan, anggota keluarga suci lainnya tidak akan pernah melepaskannya, dan rahasia Lei Ding akan terungkap. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Berhenti, Shang Xingchen, aku berjanji padamu, selama kamu melepaskan Luming, aku berjanji akan menikahimu dalam 1 tahun. Pada saat ini, Mulan berteriak. Shang Xingchen berhenti dan berhenti. Kemudian dia berbalik, memandang Mulan, dan berkata, sepertinya anak ini benar-benar berbobot di hatimu. Jika kamu membunuhnya, aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Kata Mulan. Kakak senior Mulan, tidak. Luming meraung. Tapi Mulan mengabaikan Luming dan hanya menatap Shang Xingchen. Oke, aku berjanji padamu, tapi tidak dalam 1 tahun, tapi dalam setengah tahun kemudian, ketika kamu dan aku menikah, aku akan membiarkan anak ini pergi, kata Shang Xingchen dengan dingin. Setengah tahun? Mulan menggertakkan giginya, menatap Luming, dan berkata, oke, aku berjanji padamu. Melihat janji Mulan, Shang Xingchen melambaikan tangannya, dan cahaya bintang yang membungkus Mulan dan Mu Xiuyuan menghilang, manusia mendapatkan kembali kebebasannya. Begitu keduanya mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka berjalan menuju Luming. Kakak senior Mulan, mengapa kamu setuju dengannya? Dia mungkin tidak bisa membunuhku, kata Luming, penuh keengganan. Mulan sedikit tersenyum, berpikir bahwa Luming sedang berbicara marah, dan tidak peduli, berkata, Luming, dia dan aku memiliki kontrak pernikahan, mungkin ini takdir. Aku selalu ingin melarikan diri, tetapi pada akhirnya itu sulit untuk melarikan diri. Desahan santai terdengar pelan. Terkekeh. Luming mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa Mulan adalah karena dia, jika tidak, dengan karakter Mulan, dia tidak akan pernah setuju. Luming, jika Lan Er memohon untukmu hari ini, aku akan mengampuni hidupmu. Shang Xingchen berkata dengan dingin, dan kemudian, menunjukkan sedikit penghinaan, melanjutkan, Luming, kamu hanya bisa bersembunyi karena jenismu. Apakah orang di belakang wanita itu layak dibandingkan dengan saya? Setelah berbicara, dia tersenyum menghina, berbalik dan ingin pergi. Saat ini, suara Luming terdengar. Shang Xingchen, karena ini masalahnya, apakah kamu berani menerima tantanganku? Wow! Suara Luming, seperti badai, menyapu penonton lagi. Banyak orang tercengang. Apa? Apa yang saya dengar? Luming sebenarnya ingin menantang Shang Xingchen. Dia sangat berani, Qi Guoguo sedang mencari kematian saat ini, kegemparan. Di domain langit yang mendalam, di antara generasi muda, tidak ada yang berani menantang Shang Xingchen selama beberapa tahun. Kamu, ingin menantangku? Shang Xingchen berbalik dan bertanya, bahkan dia sedikit terkejut. Ya, Shang Xingchen, setengah tahun kemudian, kamu dan aku akan bertarung, beraninya kamu. Luming berkata dengan keras. Setengah tahun kemudian? Shang Xingchen menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, melirik Mulan, dan berkata, apakah menurutmu setelah setengah tahun, kamu akan menyusulku? Lawan aku, tidak perlu khawatir tentang ini. Kata Luming. Luming, tidak, kamu tidak perlu karena aku. Kata Mulan dengan cemas. Dia tahu bahwa alasan mengapa Luming memilih untuk menantang Shang Xingchen dalam waktu setengah tahun pasti ada hubungannya dengan dia. Namun, dengan basis kultivasi Luming,
setelah setengah tahun, tidak mungkin menjadi lawan Sheng Xingchen. Lu Ming bisa melompati dan bertarung, begitu juga Sheng Xingchen. Jika Lu Ming bisa meningkat, Sheng Xingchen juga akan terus meningkat. Hampir tidak mungkin untuk mengejar bintang suci hanya dalam waktu setengah tahun. Bukannya dia tidak percaya pada Lu Ming, dia sangat percaya pada Lu Ming. Dia percaya bahwa dalam beberapa tahun lagi, Lu Ming akan dapat mengejar Sheng Xingchen. Tapi setengah tahun terlalu singkat. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Mulan. Kakak senior Mulan, pertempuran ini sangat penting. Bahkan jika itu bukan untukmu, aku akan membalas penghinaan hari ini. Suara Lu Ming tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sheng Xingchen, singkatnya, beraninya kamu? Lu Ming menatap Sheng Xingchen dengan mata tajam. Oke, aku berjanji. Setelah setengah tahun, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Suara percaya diri Sheng Xingchen menyebar ke seluruh penonton. Adegan mendidih. Sheng Xingchen sebenarnya menyetujui tantangan Lu Ming. Keduanya saling bertarung setengah tahun kemudian. Apalagi pertarungan ini sangat menarik. Jika Sheng Xingchen dikalahkan, pernikahannya dengan Mulan pasti akan terpengaruh atau bahkan dibatalkan. Jika Lu Ming dikalahkan, Sheng Xingchen dapat membawa momentum kemenangan dan menikahi Mulan. Sejak saat itu, wilayah langit yang mendalam benar-benar dikuasai oleh Sheng Xingchen. Bab 544 Area keempat. Apakah menurutmu ada harapan untuk Lu Ming dalam setengah tahun? Bagaimana mungkin? Setelah setengah tahun, Sheng Xingchen mungkin telah melangkah ke ranah Raja Puncak. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki harapan? Tidak ada berharap sama sekali. Pada saat ini, Sheng Xingchen berhenti berbicara, berbalik dan pergi, menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Lu Ming ini, biarkan dia kabur lagi. Sheng Wushuang menggertakkan giginya. HMPH, jadi bagaimana jika dia kabur sekarang? Setelah setengah tahun, jika dia akan mati, biarkan dia hidup setengah tahun lagi. Sheng Yao mendengus dingin. Tapi, Sheng Wushuang masih memiliki beberapa kekhawatiran di matanya. Sungguh, Lu Ming terlalu mengerikan. Selama periode waktu ini, sesekali, ketika dia melihat Lu Ming, kultivasi Lu Ming telah meledak. Sheng Wushuang sudah sedikit ketakutan di hatinya. Saya khawatir saat kita bertemu lagi, Lu Ming tidak akan tahu dia akan dipromosikan ke ranah apa. Bahkan jika Lu Ming memiliki beberapa bakat, menurutmu apakah dia benar-benar dapat mengejar Tuan Muda Xingchen hanya dalam waktu setengah tahun? Tidak ada kemungkinan sama sekali, kata Sheng Yao. Tidak buruk, tidak buruk. Sheng Wushuang terus menghibur dirinya sendiri, tetapi dia masih sangat gelisah. Setelah itu, kerumunan di tempat kejadian perlahan bubar. Tapi berita tentang tantangan Lu Ming ke Sheng Xingchen dalam setengah tahun, dan berita bahwa Sheng Wushuang akan menikahi Mulan dalam setengah tahun, juga menyebar seperti badai. Itu menyebabkan sensasi seperti gempa bumi. Di platform pertempuran penjaga dewa. Lu Ming, kamu seharusnya tidak menantang Sheng Xingchen. Mulan melirik Lu Ming dengan sedikit celaan. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sedikit senang. Dia tahu bahwa alasan mengapa Lu Ming menantang Sheng Wushuang sebagian besar karena dia. Kakak senior Mulan, apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada saya? Jangan khawatir, setelah setengah tahun, saya akan mengalahkan Sheng Wushuang sampai lumpuh, dan saya tidak akan bisa menikah dengan Anda, kata Lu Ming dengan senyuman. Kalian masih sangat percaya diri. Mulan memberi Lu Ming tatapan putih, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Hei, kakak senior Mulan, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak mau menikah dengan Sheng Xingchen? Pria ini, meskipun dia memiliki ekspresi yang membuat orang merasa tidak nyaman, tetapi jujur saja, dia masih memiliki beberapa keterampilan, dan penampilannya tidak buruk. Tunggu, kamu tidak menikah dengannya karena kamu jatuh cinta padaku, kan? Lu Ming menatap Mulan sambil tersenyum. Melihatmu? Berhentilah bermimpi, kata Mulan genit, wajahnya sedikit memerah, dan dia sangat menawan. Segera, dengan desahan lemah, dia berkata, tidak ada yang mengira bahwa takdirnya telah ditentukan sejak dia masih kecil. Selain itu, sulit untuk mengatakan tentang masalah emosional. Meskipun Sheng Xingchen adalah seorang jenius, dia tidak memiliki perasaan untuk dia. Oh! Lu Ming setengah tersenyum. Ahem. Pada saat ini, Mu Xuyuan terbatuk beberapa kali dan berkata,
haruskah kita pergi dari sini dulu? Baiklah, ayo pergi. Mulan tersipu dan buru-buru jalan. Tatapan dan senyum Luming membuatnya sedikit kewalahan. Segera, Mulan menyapa dan menyuruh elang besar di langit untuk pergi sendiri. Dia, Luming, dan Mu Xiuyuan berjalan dari platform pertempuran dan berjalan menuju jalan. Luming, di mana kamu tinggal sekarang? Mulan bertanya. Blokir rumah di kota, kata Luming. Oh, bagaimana dengan ini? Kamu pindah untuk tinggal di area keempat, dan di area keempat, latihannya harus lebih cepat. Aku akan mengatur halaman terpisah untukmu. Kata Mulan. Ayah Mulan adalah pemilik istana Tianxuan, dan dia masih memiliki kekuatan untuk mengatur halaman terpisah di area keempat. Segera, mereka bertiga berjalan menuju area keempat. Area keempat diblokir oleh tembok kota, dan gerbang kota dijaga oleh orang-orang kuat. Orang biasa tidak boleh masuk tanpa izin, jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Tetapi dengan Mulan dan Mu Xiuyuan memimpin, Luming secara alami memasuki area keempat dengan mudah. Sungguh aura langit dan bumi yang kuat, konsepsi artistik yang kuat tentang langit dan bumi. Begitu dia memasuki area keempat, Luming tercengang lagi dan lagi. Dia menemukan bahwa aura langit dan bumi di sini sangat kaya, seolah-olah akan berubah menjadi substansi. Dan konsep artistik langit dan bumi lebih kuat daripada istana pencerahan di timur. Tinggal di sini untuk waktu yang lama, sulit untuk meningkatkan basis kultivasi. Tidak heran jika generasi muda keluarga suci, tuan seperti awan, Raja Wu dan kuat, muncul tanpa henti. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan seekor babi pun dapat berkultivasi hingga tingkat yang baik. Mulan dan Mu Xiuyuan memimpin Luming ke kedalaman area keempat. Segera, dia datang ke halaman yang berbeda. Nona Mulan. Di pintu gerbang halaman lain, seorang lelaki tua membungkuk kepada Mulan. Ya, Tuan Qian, halaman lain ini akan membiarkan Luming tinggal di sini nanti. Mulan menunjuk ke Luming dan berkata. Tuan Qian melirik Luming, ekspresi terkejut muncul di matanya, lalu mengangguk dan berkata, ya. Luming, ayo masuk dan lihat lingkungan. Mulan tersenyum. Oke. Luming mengangguk. Mereka bertiga berjalan menuju halaman lain. Dari segi luas, halaman ini tidak sebesar halaman surga timur di timur, yang juga normal. Ini adalah area keempat dari kota langit yang mendalam, dan nilainya sangat tinggi. Secara alami, area tersebut tidak akan menjadi sangat besar. Namun tata letaknya sangat elegan, sangat cocok untuk kultivasi, pemahaman konsepsi artistik, dan seni bela diri. Luming sangat puas. Mereka bertiga berbalik dan kembali ke halaman. Luming, aku akan memberimu token ini. Dengan token ini, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area keempat. Mulan mengeluarkan token ungu dan menyerahkannya kepada Luming. Luming mengambilnya dan menyimpannya. Kakak senior Mulan, saya tidak tahu apakah ada Master Minglian di kota Tianxuan. Saya ingin meminta Master Minglian untuk memperbaiki tombak untuk saya, tanya Luming. Sebelumnya, ujung pistol penekan iblis telah hancur. Adapun tombak tingkat rendah tingkat 5 biasa, Luming masih memiliki 2, keduanya diperoleh dari orang lain, tetapi tombak tingkat rendah tingkat 5 benar-benar tidak dapat digunakan. Kota mendalam langit, tentu saja ada Master Minglian, dan ada lebih dari 1. Level tombak senjata roh apa yang ingin kamu sempurnakan? Tanya Mulan. Level 6 adalah yang terbaik, kata Luming. Level 6. Mulan dan Mu Xiuyuan sama-sama terkejut. Senjata spiritual tingkat 6 adalah senjata spiritual khusus untuk yang kuat di alam laut spiritual. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi bahan yang dibutuhkan juga bernilai tinggi. Luming sebenarnya ingin menyempurnakan tombak level 6. Luming mengangguk. Kultivasinya berkembang sangat cepat, dan energi sejatinya terlalu kuat. 10 kali lipat dari orang biasa, dan seni bela diri yang dia kembangkan juga sangat mendominasi, dan persyaratan senjata spiritualnya sangat tinggi. Prajurit roh biasa tidak tahan dengan kekuatan ledakannya sama sekali. Bahan senjata penekan setan sudah sangat bagus, tapi masih tak tertahankan. Hanya senjata roh tingkat 6 yang cukup untuk digunakan Luming untuk sementara waktu. Luming, memurnikan senjata roh tingkat 6 sangat mahal. Aku tidak bisa mendapatkan kristal roh sebanyak itu dariku, kata Mulan. Bab 545 level 6 Master Pemurnian Prasasti.
Kakak senior Mulan, jangan khawatir tentang ini, aku akan mengurusnya. Luming tersenyum. Ada hampir 9 juta kristal roh kelas atas padanya, yang diakini cukup untuk menyempurnakan senjata roh tingkat 6. Baik Mu Xiuyuan dan Mulan sangat terkejut. Luming mampu membeli prajurit roh tingkat 6? Sepertinya mereka masih meremehkan Luming. Nah, di kota Tianxuan, ada penyuling prasasti tingkat 6 yang merupakan teman baik ayah saya, tetapi dia tidak bebas selama 2 hari terakhir, jadi bagaimana? Saya akan datang kepada Anda dalam 3 hari dan mengambil Anda untuk bertemu orang itu, Tuan Minglian, kata Mulan. Oke, ya. Luming sangat gembira. Tanpa diduga, di kota langit yang mendalam, memang ada Master Minglian tingkat 6. Master penyempurnaan prasasti tingkat 6 sangat langka, dan status mereka tinggi dan mulia, bahkan lebih mulia daripada Master alam laut roh biasa. Di seluruh wilayah langit yang mendalam, kekuatan spirit si realm sangat langka dan sangat terbatas. Masing-masing adalah karakter yang dapat mendominasi wilayah langit yang mendalam. 3 alam roh dan dewa adalah alam roh laut, alam janin roh, dan alam roh dan dewa. Setiap alam sangat misterius, dan pada saat yang sama, kekuatan yang dikuasainya juga menakutkan. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan itu pasti tidak sebanding dengan alam Raja Bela Diri. Dan jika Anda naik ke alam Dewa Roh, Anda akan berada di alam Kaisar Bela Diri. Dan puncak alam spiritual juga dikenal sebagai yang tertinggi. 9 matahari tertinggi adalah basis kultivasi dari puncak alam dewa spiritual, dan hanya berjarak 1 langkah dari alam Kaisar Bela Diri. Tentu saja, alam itu masih 1000 mil jauhnya dari Luming, dan sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Selanjutnya, Luming mengobrol sebentar dengan Mulan dan Mu Xiuyuan. Luming, sembuhkan lukamu dulu. Mulan memesan dengan sedikit perhatian, lalu pergi dari sini bersama Mu Xiuyuan. Setelah Mulan dan Mu Xiuyuan pergi, Luming duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Sebelumnya, Luming terluka parah saat menerima 2 jurus dari Sheng Xingchen. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa 2 gerakan Sheng Xingchen sama sekali tidak menggunakan banyak kekuatan, jika tidak, Luming tidak akan pernah bisa menangkapnya. 3 jam kemudian, cedera Luming telah banyak sembuh. Saya yakin tidak akan memakan waktu 1 hari untuk sembuh. Setengah tahun, jika saya ingin mengejar bintang suci dalam waktu setengah tahun, saya membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dan yang terpenting adalah konsepsi artistik langit dan bumi. Selama konsepsi artistik langit dan bumi-bumi ditingkatkan, saya hanya membutuhkan kristal roh kelas atas, kultivasi saya karena Anda dapat terus meningkat. Luming berpikir dalam hatinya. Luming sekarang memiliki pohon pencerahan kuno, memahami konsep artistik langit dan bumi, yang dapat digambarkan sangat cepat, tetapi Luming tidak puas. Dengan kecepatan ini, dalam waktu setengah tahun, dia tidak akan bisa mengejar Sheng Xingchen. Perbedaan makna mendalam, jika ada sejumlah besar perdebatan makna mendalam, dengan pohon pencerahan kuno, kecepatan di mana saya dapat memahami konsep artistik langit dan bumi akan cepat, dan kemudian akan mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan bintang-bintang suci. Luming berpikir. Sejujurnya, Luming juga mendapat banyak tekanan, terutama karena waktunya terlalu singkat, hanya setengah tahun. Dalam setengah tahun, saya pasti akan mengalahkan Sheng Xingchen. Jika saya tidak bisa mengalahkan Sheng Xingchen, bagaimana saya bisa melawan Kaisar Wu Huang di masa depan? Luming mengepalkan tinjunya dan terlihat tegas. Segera, Luming mengeluarkan pohon pencerahan kuno, meletakkannya di sampingnya, dan kemudian mengeluarkan kristal kebenaran mendalam atribut api. Dia berencana untuk meningkatkan konsepsi artistik tentang api terlebih dahulu. Sekarang, konsepsi artistik Luming tentang api telah mencapai tahap awal tingkat pertama, yang hanya lebih lemah dari konsepsi artistik tentang guntur. Namun, Luming memiliki 320 kristal mendalam atribut api di tangannya, dan dia juga yang tercepat untuk memahami konsep artistik api. Klik! Luming mencubitnya dengan keras dan menghancurkan tiang makna mendalam atribut api, dan jejak konsepsi artistik menyebar di sekitar Luming. Luming menutup matanya dan mulai memahami konsep artistik api. Awalnya, konsep artistik langit dan bumi di area ini sedikit lebih kuat daripada di Istana Pencerahan, dengan tambahan pohon pencerahan kuno dan kristal yang dalam. Pemahaman Luming tentang konsep artistik api telah mencapai kecepatan yang mengerikan.
Pemahamannya tentang konsepsi artistik api telah meningkat pesat. Klik, klik. Setelah satu bagian atribut api yang sangat berarti habis dikonsumsi, Luming menghancurkan bagian lainnya. Satu demi satu bagian. Suatu hari berlalu, dan Luming mengkonsumsi total 20 kristal esoterik atribut api. Konsepsi api Luming menerobos dalam satu gerakan, mencapai tahap tengah penyelesaian tingkat pertama, dan menyusul konsep guntur. Cepat, terlalu cepat. Satu hari bernilai 1 tahun atau bahkan lebih lama dari yang lain. Saat ini, cedera Luming telah sembuh. Lanjutkan. Luming terus mengeluarkan kristal atribut api yang dalam, menghancurkannya, dan terus memahami. Dalam sekejap mata, 3 hari yang disepakati dengan Mulan telah tiba. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Luming mengkonsumsi total 60 kristal atribut api. Pemahaman Luming tentang konsepsi artistik api telah mencapai puncak tahap tengah dari kesuksesan kecil tingkat pertama, dan dia hampir mencapai tahap akhir dari kesuksesan kecil tingkat pertama. Pemahaman konsepsi artistik, semakin jauh ke belakang, semakin sulit. Selama konsepsi artistik mencapai tahap akhir dari tingkat pertama, kultivasi Luming dapat ditingkatkan lagi, dan dia dapat bergegas ke tingkat kelima Raja Bela Diri. Konsepsi artistik belum membaik, dan sulit untuk meningkatkan basis kultivasi. Pada hari ini, Mulan tiba tepat waktu di halaman lain Luming. "Luming, ayo pergi, aku akan membawamu menemui Tuan Minglian itu," kata Mulan. "Oke." Mata Luming berbinar, menantikannya. Mulan memimpin Luming ke kedalaman kota. Di jalanan kawasan keempat, pejalan kaki jarang terlihat. Agaknya, dia sedang berlatih di luar, atau mencoba berlatih di pengasingan. Luming mengikuti Mulan, berbelok ke timur dan barat, dan sampai di sebuah rumah batu bobrok. "Ini kediaman Master Minglian?" Luming sedikit terkejut. "Iya, Tuan Minglian ini memiliki temperamen yang aneh, tetapi dia dan ayahku adalah teman baik, jadi dia harus setuju untuk membantumu memperbaikinya," kata Mulan. Namun, dalam nada suaranya, dia tampaknya tidak terlalu percaya diri. Luming menyentuh hidungnya tanpa sadar. Keduanya berjalan ke rumah batu. Di dalam ada pekarangan kecil, tapi di pekarangan itu, ada segala macam pecahan tembaga dan besi yang ditumpuk, seperti sampah. Paman Huang, seru Mulan pelan. "Siapa itu?" "Itu mengganggu mimpi lelaki tua itu lagi." Di halaman, sebuah suara tua tiba-tiba muncul di benaknya. Hati Luming kaget, suara itu seakan terngiang di telinga Luming. Luming buru-buru berbalik, tetapi tidak melihat apa-apa. Dan Luming merasakannya dengan hati-hati, dan dia tidak bernapas sama sekali. "Paman Huang, ini aku, Mulan. Aku butuh bantuanmu hari ini," kata Mulan lembut sambil melihat sekeliling dengan matanya yang indah. "Ternyata itu Nona Lan, ya, aku mengakuinya, katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan denganku?" Suara tua itu terdengar lagi. "Paman Huang, aku ingin menemukanmu hari ini untuk membantu menyempurnakan tombak senjata roh level 6. Kata Mulan. "Tombak senjata roh tingkat 6? Gadis kecil itu benar-benar berani berbicara. Dia membantu pemuda ini memperbaikinya, kan? Nah, apakah kamu membawa kristal roh? Apakah kamu membawa bahannya?" Sebuah suara tua terdengar. "Senior." Luming mengepalkan tinjunya ke udara, dan berkata, "Kristal roh, Junior memang memilikinya, tetapi bahannya, Junior tidak memiliki bahan untuk menyempurnakan senjata spiritual tingkat 6. Tidak ada bahan untuk memurnikan senjata spiritual tingkat 6. Kalau begitu, ayo tukarkan semuanya dengan kristal roh, dan aku akan mendapatkan bahannya untukmu, total 5 juta kristal roh berkualitas tinggi." Sebuah suara tua terdengar. 5-5 juta kristal roh berkualitas tinggi. Mata Mulan membelalak kaget. "Paman Huang, 5 juta kristal roh berkualitas tinggi terlalu mahal, bukan? Di pasaran, segelintir prajurit roh tingkat 6 hanya berharga ratusan ribu kristal roh berkualitas tinggi," kata Mulan. Bab 546 Emas Hitam Tak Terbatas. Memang, senjata spiritual tingkat 6 memang jauh lebih mahal daripada senjata spiritual tingkat 5 yang digunakan oleh raja. Tapi untuk memurnikannya, diperlukan 5 juta kristal roh kelas atas, yang agak menakutkan, dan itu benar-benar mulut singa. Bang dang dang.
Pada saat ini, terdengar suara bangdang di tumpukan pecahan tembaga dan besi, dan seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan muncul dari tumpukan pecahan tembaga dan besi tersebut. Pria tua ini, dengan rambut dan janggut, berantakan, dia belum mencucinya untuk waktu yang tidak diketahui, dan itu penuh dengan kotoran. Luming tercengang karena pria tua itu sedang tidur di tumpukan besi tua. Ini adalah master pemurnian prasasti tingkat ke-6? Gadis kecil, jangan bandingkan pecahan logam itu dengan senjata spiritual yang kubuat sendiri. Terlebih lagi, senjata spiritual tingkat 6 yang bernilai ratusan ribu kristal roh berkualitas tinggi yang kamu sebutkan semuanya adalah tingkat rendah tingkat 6, menengah. Tingkat ya, apa gunanya? Lelaki tua itu menyempurnakannya, itu pasti keberadaan puncak dari prajurit spiritual tingkat 6, apakah kamu mengerti? Lelaki tua itu berlari ke arah Mulan dan berteriak begitu dia muncul. Paman Huang, 5 juta kristal roh berkualitas tinggi ini terlalu mahal, kata Mulan. 5 juta kristal roh kelas atas, belum lagi, bahkan Raja Puncak biasa mungkin tidak dapat mengeluarkannya. Kekuatan alam laut spiritual juga menyakiti hatiku. Jika kamu tidak memiliki kristal roh, lupakan saja. Orang tua ini tidak menghasilkan bisnis yang merugi. Orang tua itu melambaikan tangannya. Selama kualitas prajurit roh itu bagus, kristal roh tidak menjadi masalah. Pada saat ini, kata Luming. Ah! Mulan memandang Luming dengan sangat terkejut. Mungkinkah Luming bahkan bisa mengeluarkan 5 juta kristal roh berkualitas tinggi? Orang tua itu juga memandang Luming dengan heran. Jika kamu memiliki kristal roh, maka itu mudah untuk ditangani. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dari tombak roh itu? Pria tua itu bertanya. Setiap seniman bela diri memiliki persyaratan yang berbeda untuk senjata spiritual sesuai dengan seni bela diri yang ditekuninya. Beberapa orang menyukai ketangkasan, beberapa orang menyukai yang berat, kekerasan. Pertama-tama, apakah itu laras atau ujung senjata, harus benar-benar tangguh untuk menahan ledakan yang kuat. Juga, larasnya harus tangguh sambil keras, fleksibel. Dan yang terakhir, semakin berat semakin baik. Luming berpikir sejenak dan menjawab. Anak kecil, kamu punya banyak permintaan? Pria tua itu menyeringai, dan kemudian berpikir keras. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata, ada sangat sedikit orang yang menggunakan tombak panjang, dan tidak banyak bahan yang cocok untuk memurnikan tombak panjang di sini. Ya, saya memiliki sepotong baja halus yang tidak merusak di sini, yaitu cocok untuk memurnikan mata tombak. Tapi bagaimana dengan laras senapan? Ada bahan umum, tapi tidak ada yang memenuhi kebutuhan Anda. Pria tua itu mengerutkan kening dan bergumam di mulutnya. Anak kecil, pikirkanlah. Karena kamu menggunakan senjata, kamu juga harus mengumpulkan beberapa bahan. Pikirkan tentang itu, apakah kamu memiliki bahan yang cocok untuk menyempurnakan tombak panjang? Isi daya lebih sedikit, kata lelaki tua itu. Sendiri? Luming juga berpikir keras, tapi sebenarnya tidak ada yang cocok untuknya. Tiba-tiba, mata Luming berbinar, dan dengan gerakan tangannya, sebuah pistol patah muncul. Hanya ada setengah dari senjata yang rusak ini, dan setengah dari ujung senjata itu hilang. Itu adalah senjata yang rusak yang menyembur keluar dari gerbang surga. Pistol yang rusak ini sama sekali tidak memiliki spiritualitas, tetapi materialnya memang sangat keras. Luming tidak tahu terbuat dari bahan apa, jadi mungkin bisa digunakan. Senior, lihat senjata yang rusak ini. Desir. Sebelum Luming dapat berbicara, sesosok tubuh melintas, dan pistol yang patah di tangannya telah menghilang. Muncul di tangan lelaki tua itu. Luming diam-diam merasa ngeri, kultivasi lelaki tua itu tak terduga, dan dia bahkan tidak melihat bagaimana lelaki tua itu melakukannya. Saya melihat bahwa mata lelaki tua itu tertuju pada senjata yang rusak saat ini, dan mata yang awalnya keruh sekarang seterang dua bola lampu, sangat panas. Pria tua itu membelai laras pistol dengan kedua tangan, dan saat telapak tangan pria tua itu lewat, rune aneh muncul di laras pistol. Ini adalah metode memurnikan senjata dari zaman kuno. Di dalamnya, ada prasasti dari zaman kuno, harta yang tak ternilai, harta yang tak ternilai, hahaha. Pria tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Luming dan Mulan saling memandang. Ini hanya senjata yang rusak. Berapa nilainya? Mengapa laki tua itu mengatakan itu adalah harta yang tak ternilai harganya?
Anak kecil, dari mana kamu mendapatkan senjata yang rusak ini? Tanya lelaki tua itu. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja di medan perang kuno. Luming berbohong dan berkata, nah, senjata yang rusak ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Meskipun kerohaniannya telah hilang, hanya tersisa setengahnya. Itu adalah produk limbah di tanganmu, tetapi di tangan lelaki tua itu adalah harta yang tak ternilai. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Melihat Luming dan Mulan penuh keraguan, lelaki tua itu menjelaskan. Sisa prasasti di tombak ini adalah prasasti kuno yang telah hilang. Itu berpengaruh besar pada orang tua saya. Setelah orang tua mempelajarinya, mungkin teknik pemurnian senjata dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Fokus saja pada titik ini, itu adalah harta yang tak ternilai. Anak kecil, berikan senjata panjang ini kepada orang tua itu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan senjata panjang untukmu, dan kamu tidak akan mengenakan biaya apapun. Bagaimana? Pria tua itu memandang Luming. Oke. Luming langsung setuju. Bagaimanapun, tombak panjang di tangannya ini tidak ada gunanya, memberikannya kepada lelaki tua itu dapat menghemat 5 juta kristal roh berkualitas tinggi, dan Luming bersedia memberikan 1010.000. Hahaha. Melihat janji Luming, lelaki tua itu sangat senang, dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Setengah dari tombak ini mengandung logam langka dan aneh yang disebut emas hitam tak terbatas. Menggunakan logam semacam ini untuk membuat senjata spiritual dapat membuat senjata spiritual ini memiliki potensi tak terbatas. Di masa depan, selama Anda terus memadatkan dan melebur logam lain ke dalamnya, senjata spiritual ini dapat terus berevolusi dan ditingkatkan. Apa? Bisakah itu terus berevolusi dan ditingkatkan? Luming dan Mulan tercengang dan terkejut. Ada logam ajaib seperti itu. Mata Luming bahkan lebih cerah, sangat panas. Ya, di zaman kuno, ada banyak emas hitam tak terhingga, tapi sekarang, jumlah emas hitam tak terhingga semakin berkurang. Ini adalah keberuntungan besar yang bisa Anda dapatkan. Ketika lelaki tua itu mempelajari prasasti di itu, dia akan menempatkan emas hitam tak terbatas ini dilebur ke dalam tombak spiritualmu, kata lelaki tua itu. Terima kasih senior. Luming membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Hahaha, tidak perlu berterima kasih, aku masih perlu berterima kasih, tetapi dengan bahan yang bagus, bahan lain tidak boleh kalah, kalau tidak akan sia-sia. Sekarang, kuncinya adalah bahan dari laras senapan. Pria tua itu mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua itu berbinar, dan dia berkata, dengan laras senapan, paling cocok menggunakan 1000 emas tempa darah. 1000 emas tempa darah? Luming bingung. Itu benar, emas darah yang ditempa 1000 itu sendiri terbuat dari bahan logam yang sangat berharga. Setelah 1000 kali peleburan, darah monster dan binatang buas harus ditambahkan setiap saat. Setelah 1000 kali, itu bisa ditempa. Tanpa 1000 refinement blood gold, kamu masih perlu melakukan perjalanan, kata lelaki tua itu. Di mana saya bisa mendapatkan emas darah 1000 refinement ini? Luming bertanya. Bab 547 Rahasia di Pedang Bintang. Di wilayah langit yang mendalam, hanya sekte penempaan di utara yang memilikinya. Kebetulan lelaki tua itu pernah memiliki kebaikan kepada penguasa sekte penempaan. Selama Anda pergi ke sekte penempaan dan mengatakan bahwa yang lama laki-laki menyuruhmu pergi, tuan dari sekte tempa pasti akan memberimu sepotong emas darah yang dipalsukan. Pria tua itu menjelaskan. Oh, jadi kamu di Forging Sect? Mulan mengangguk. Oke, Junior, ayo pergi sekarang. Luming mengangguk. Anak kecil, kamu ambil pagoda kecil ini. Ini adalah tanda orang tua itu. Namaku Huangta. Mulai sekarang kamu bisa memanggilku Huang Lao. Pria tua itu mengeluarkan sebuah pagoda kecil seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke Luming, berkata. Ya, Tuan Huang. Setelah menyimpannya, Luming mengalihkan pandangannya, dan berkata, Tuan Huang, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan, dan saya butuh bantuan senior. Selama aku bisa melakukannya, aku akan membantumu. Huang Lao tersenyum dan berkata bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia mendapatkan pistol yang rusak. Di matanya, Luming sangat imut.
Sebuah pedang panjang muncul di tangan Luming. Pedang panjang ini sangat biasa, itu hanya prajurit spiritual tingkat 2, itu adalah pedang Tianxing yang ditinggalkan ayahnya saat itu. Lu Yuntian berkata bahwa pedang bintang surgawi berisi rahasia harta kaisar bela diri, tetapi ada prasasti yang terukir di pedang bintang surgawi. Jika pedang bintang surgawi dihancurkan secara paksa, rahasia di dalamnya akan hilang dalam asap. Anda harus membuka prasasti yang ditunjukkan sebelum Anda dapat membuka pedang bintang surgawi. Sebelum Luming, dia belum pernah menemukan penyuling prasasti untuk membuka pedang bintang surgawi. Alasan utamanya adalah kultivasinya terlalu lemah. Harta karun kaisar bela diri adalah harta yang ditinggalkan oleh kaisar bela diri. Tanpa kultivasi, bahkan jika kaisar bela diri harta karun ditempatkan padanya di depannya, dia juga tidak bisa mendapatkannya. Berdasarkan kultivasi sebelumnya, jika dia benar-benar memasuki harta karun kaisar bela diri, dia mungkin terbunuh hanya dengan krisis kecil. Kepala Luming sangat jernih, dan dia tidak marah ketika mendengar tentang harta karun kaisar Wu, dan dia ingin mencarinya. Tapi sekarang, dia punya beberapa ide. Bahkan jika Anda tidak pergi sekarang, mari kita lihat dulu rahasia harta karun kaisar Wu, dan di mana letaknya, agar kita bisa melakukan persiapan. Huang tua, ada sesuatu yang tersembunyi di pedang ini, tetapi pedang itu dilindungi oleh prasasti. Junior ini ingin meminta penatua Huang untuk menghapus prasasti di pedang, kata Luming. Oh, itu mudah. Huang La mengambil pedang Tianxing, melihatnya beberapa kali, dan berkata, ini hanya prasasti tingkat rendah, mudah. Segera, telapak tangan Huang Lao bersinar, dan dia melihat dao-dao prasasti bersinar di telapak tangannya. Dengan sapuan pada pedang Tianxing, prasasti di pedang Tianxing muncul satu demi satu, dan kemudian runtuh satu demi satu. Oke, prasastinya telah rusak, kamu bisa mengambilnya. Huang La mengembalikan pedang Tianxing ke Luming. Adapun apa yang tersembunyi di pedang bintang surgawi, Huang Lao tidak tertarik untuk mengetahuinya. Luming mengambil pedang Tianxing dan diam-diam berseru bahwa metode pemurnian prasasti tingkat ke-6 benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Old Huang, junior ini ingin membeli tombak panjang level 5, apakah kamu tahu jika ada? Luming tidak memiliki tombak panjang yang sangat berguna di tangannya sekarang. Sebelum tombak panjang level 6 disempurnakan, dia bisa hanya beli level 5 dulu. Senjata panjang digunakan. Level 5, aku punya beberapa. Tombak panjang berwarna ungu gelap muncul di tangan Huang Lao, dan berkata, pistol angin dan guntur ini dianggap yang terbaik di antara prajurit roh tingkat ke-5. Kamu bisa menggunakannya. Anggap aku sebagai hadiah untukmu. Huang La melemparkan tombak itu ke Luming. Pistol Feng Lei. Luming mengambilnya dan mengguncangnya sedikit. Bersenandung. Tombak itu bergetar, dan ruang itu sedikit bergetar. Tidak buruk. Mata Luming berbinar. Senjata angin dan guntur ini jauh lebih baik daripada senjata penekan setan, dan itu cukup untuk saat ini. Luming menyimpannya terus terang, dan berterima kasih kepada Tuan Huang. Pergilah, bawa kembali 1000 emas tempa secepat mungkin, dan aku akan menempa tombak untukmu secepat mungkin. Huang Lao melambaikan tangannya dan berkata, matanya menatap setengah tombak itu lagi. Ini adalah garis pemisah yang indah, teman tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Bacaan yang disarankan, ini adalah garis pemisah yang indah, Luming dan Mulan meninggalkan rumah batu Huang Lao. Luming, sekte penempaan sangat jauh dari kota langit yang mendalam. Letaknya di utara wilayah langit yang mendalam. Kudengar itu adalah tempat pertempuran antara istana Kaisar Tianshan dan sekte mayat surgawi adalah paling intens. Kamu harus berhati-hati saat pergi ke sana. MU Mulan memperingatkan, sedikit khawatir. Kakak senior Mulan, jangan khawatir. Aku hanya mengambil 1000 emas tempa darah, dan aku tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran, jadi jangan khawatir. Luming tersenyum. Oh, lalu kapan kamu berencana pergi? Mulan bertanya. Setengah bulan kemudian. Kata Luming. Bagaimanapun, jika Huang Lao ingin memahami tulisan pada senjata yang rusak, dia tidak akan dapat mengekstraksi emas hitam tanpa batas dengan begitu cepat untuk membantunya menyempurnakan tombak. Luming memiliki senjata Feng Lei sekarang, jadi dia tidak terburu-buru.
Luming berencana untuk berlatih di kota langit yang mendalam untuk jangka waktu pertama, dan setelah memurnikan semua kristal mendalam atribut api yang tersisa, dia berangkat ke sekte penempaan. Ya, tidak apa-apa. Mulan mengangguk. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Setelah beberapa saat, Mulan dan Luming mengucapkan selamat tinggal dan kembali dulu. Luming kembali ke halaman lain sendirian, dan hal pertama yang dia lakukan ketika kembali ke halaman lain adalah mengeluarkan pedang bintang langit. Energi sejati yang kuat mengalir ke permukaan pedang bintang surgawi, dan Luming merasakan bahwa pusat pedang bintang surgawi memang kosong, tidak padat. Bang! Zhen Yuan bergetar hebat. Betapa kuatnya energi sejati Luming sekarang, pedang bintang surgawi tidak dapat menahannya sama sekali, itu retak terbuka, dan kemudian hancur berkeping-keping dengan satu sentuhan, mengungkapkan sesuatu dari pedang bintang surgawi. Ini. Melihat apa yang ada di dalam pedang Tianxing, pupil Luming tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut. Benda di dalam pedang Tianxing sebenarnya adalah pedang giok, sangat kecil, panjang jari, dan sebening kristal. Intinya, Luming pernah melihat pedang giok semacam ini sebelumnya. Di Kekaisaran Laisan, Xian Yanqing pernah mendapatkan pedang giok di reruntuhan suku Dongyi, yang persis sama dengan yang ada di depannya. Saat itu, Luming berkata bahwa dia ingin menukarnya dengannya dengan cincin penyimpanan raja, tetapi Xian Yanqing tidak setuju. Pedang giok yang dimiliki Xian Yanqing persis sama dengan pedang giok di depannya. Apa hubungan antara kedua pedang giok itu? Mungkinkah yang diperoleh Xian Yanqing juga terkait dengan harta karun Kaisar Wu? Luming mengerutkan kening, pikirannya terus berpikir. Bagaimana kamu menggunakan pedang giok ini? Luming memainkannya sebentar, dan kemudian dengan hati-hati menuangkan energi sejati ke dalam pedang giok. Bersenandung. Pedang giok itu bergetar sedikit, dan segera, prasasti muncul di permukaan tubuh pedang, prasasti itu bersinar, dan akhirnya sebuah lukisan muncul di udara. Tepatnya, itu harus berupa peta dengan rute padat yang ditandai di atasnya. Di sisi peta, ada garis tulisan. Luming melihatnya dan tiba-tiba menyadari. Ini memang sebuah peta, dan pedang giok ini adalah kunci untuk memasuki harta karun Kaisar Wu. Intinya, ada 9 kunci harta karun Kaisar Wu. Hanya ketika ke-9-nya terkumpul barulah harta karun Kaisar Wu bisa dibuka. 9? Luming tersenyum kecut. Tampaknya kunci Xian Yanqing mungkin adalah kunci harta Kaisar Wu, tapi di mana kunci lainnya? Apakah kunci itu jatuh ke tangan orang lain? Bagaimana kita bisa mengumpulkannya? Luming terus berpikir. Jika Anda ingin pergi ke harta karun Marshal Emperor seperti ini, Anda tidak tahu kapan Anda harus menunggu. Lupakan saja, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, akan sangat berbahaya untuk benar-benar memasuki harta karun Kaisar Bela Diri. Mari kita tunggu dan lihat. Saya akan membicarakannya nanti. Saat ini, kultivasi adalah hal yang paling penting. Luming dengan hati-hati menyingkirkan pedang gioknya, menyesuaikan pikirannya, dan kemudian mulai berlatih keras. Terus gunakan spar esoteris atribut api untuk memahami konsep artistik api. Konsep artistik Luming tentang api telah meningkat pesat. Bab 548 Kerugian Baru. Setengah bulan kemudian, kristal mendalam atribut api yang tersisa semuanya disempurnakan oleh Luming, dan konsep artistik api Luming mencapai puncak kesuksesan tingkat pertama dalam satu gerakan. Langkah selanjutnya adalah menjadi master di level pertama. Tingkat pertama dari konsep artistik api telah mencapai puncaknya, jadi sekarang, bisakah aku meningkatkan kultivasiku ke puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri? Mata Luming berbinar, penuh antisipasi. Jika kultivasinya mencapai puncak tingkat ke-6 Wuang, Luming pasti akan bertarung melawan Raja Dacheng, dan bahkan Raja Dacheng dari tingkat ke-7 Wuang tidak akan menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Luming segera mengeluarkan sejumlah besar kristal roh berkualitas tinggi, berencana untuk meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke sekte penempaan. Menabrak! 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 Sebanyak 50.000 kristal roh berkualitas tinggi meledak, dan darah Jiulong meraung, menelan semua energi dari 50.000 kristal roh berkualitas tinggi. Segera, itu mulai disempurnakan dengan gila-gilaan. Tapi 1 jam kemudian, Luming membuka matanya dan berhenti berlatih, matanya penuh keraguan. Apa yang terjadi?
Mengapa 90% energi dalam kristal roh menghilang, dan tidak dapat diserap, dan peningkatan kultivasi sangat lambat? Luming mengerutkan kening. Ketika dia baru saja berlatih, dia menemukan bahwa sebagian besar energi yang diubah oleh kristal roh tidak dapat diserap olehnya dan diubah menjadi esensi sejati, tetapi meluap dari tubuhnya dan menghilang. Sebagian besar dari 50.000 kristal roh kelas atas terbuang sia-sia. Luming tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Konsepsi artistik, konsep artistik angin. Ketika saya berlatih tadi, dua konsep artistik api dan guntur terlalu kuat, tetapi konsep artistik angin terlalu lemah, membentuk celah besar, yang menyebabkan hilangnya energi. Luming terus berpikir dalam benaknya, akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Tapi di masa lalu, konsepsi artistik saya tentang guntur sangat menonjol, dan dua konsep artistik lainnya tidak memadatkan rune konsepsi artistik. Tidak ada situasi seperti itu? Apa yang terjadi? Apakah karena dua konsepsi artistik lainnya tidak memadatkan rune konsepsi artistik pada saat itu, jadi tidak ada masalah, tetapi begitu konsepsi artistik rune dipadatkan, apakah ini akan terjadi? Di sini, Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Kerugian dari mengolah berbagai konsepsi artistik akhirnya mulai terlihat. Ketika semua konsepsi artistik diringkas menjadi rune konsepsi artistik, semua konsep artistik harus dijaga keseimbangannya untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Jika berbagai konsep artistik tidak seimbang, akan sulit untuk meningkatkan basis kultivasi. Sekarang, konsepsi artistik tentang api jauh lebih kuat daripada konsepsi artistik tentang angin, melebihi 1 derajat. Tidak heran, orang lain berkata bahwa lebih sulit untuk mempraktekkan beberapa konsepsi artistik dari rekan-rekan praktisi di kemudian hari. Ini bukan hanya untuk mengatakan bahwa ketika memadatkan konsepsi artistik rune, akan ada penolakan yang sangat besar, itu hanya salah satunya. Dan ketika berbagai konsepsi artistik dipadatkan dengan rune konsepsi artistik, kerugian yang lebih besar muncul. Perlu berlatih dengan berbagai konsepsi artistik dan menjaga keseimbangan untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Jika Anda telah memadatkan rune konsepsi artistik, kemudian melepaskan konsep artistik lainnya dan hanya mengembangkan satu konsepsi artistik, tidak peduli seberapa tinggi Anda mengembangkan konsepsi artistik tersebut, maka basis kultivasi Anda akan sulit untuk ditingkatkan. Jika seseorang ingin meningkatkan satu konsepsi artistik terlebih dahulu, kemudian meningkatkan tingkat kultivasi, kemudian kembali meningkatkan konsepsi artistik lainnya, itu tidak akan berhasil. Ini sama dengan memulai jalan tanpa jalan kembali, begitu Anda menginjaknya, Anda harus pergi sampai akhir. Namun, energi seseorang sangat terbatas, dan umurnya juga terbatas. Penting untuk menjaga beberapa konsep artistik berjalan seiring untuk meningkatkan kultivasi seseorang, kecepatan ini terlalu lambat. Ada orang-orang seperti ini dalam sejarah yang mengolah berbagai konsepsi artistik secara bersamaan, tetapi pada akhirnya, karena setiap konsepsi artistik harus dipahami, kecepatan kultivasi menjadi sangat lambat, dan akhirnya esensi kehidupan habis dan berubah menjadi loes. Beberapa orang masih merupakan bakat yang tiada tara, jika mereka hanya mengembangkan satu konsepsi artistik, pencapaian mereka tidak akan terbatas, tetapi pada akhirnya mereka akan tetap. Ini adalah garis pemisah yang indah, teman tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Bacaan yang disarankan, ini adalah garis pemisah yang indah, saya terlalu ambisius dan mati di jalan ini. Terlalu sedikit yang bisa menempuh jalan ini, dan mereka semua adalah talenta langka di dunia. Nest, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan mengolah konsepsi artistik api ke tingkat setinggi itu. Luming sedikit terdiam. Namun, Luming tidak terlalu khawatir. Dia memiliki pohon pencerahan kuno, dan bahkan jika dia mengolah 3 jenis konsepsi artistik, kecepatannya lebih cepat dari yang lain. Terlebih lagi, selama pohon pencerahan kuno tumbuh di masa depan, kecepatan pemahaman konsep artistik langit dan bumi pasti akan lebih cepat. Lupakan saja, selanjutnya, mari kita fokus untuk memahami konsep artistik angin. Awalnya saya ingin melepaskan konsep artistik angin, tapi sepertinya itu tidak bisa dilakukan. Ayo pergi ke sekte tempat dulu, dan berlatih sambil bergegas. Luming bergumam. Segera, Luming bangkit dan meninggalkan halaman lain.
Tidak lama kemudian, Luming meninggalkan kota langit yang mendalam, terbang ke langit, dan terbang ke arah utara. Sekte Forging terletak di utara wilayah langit yang mendalam, di persimpangan bagian tengah dan utara wilayah langit yang mendalam, dan sangat jauh dari kota langit yang mendalam. Saat ini, bagian utara istana telah lama ditempati oleh Sekte Mayat Surgawi, dan wilayah yang luas sepenuhnya berada di bawah kendali Sekte Mayat Surgawi. Sekarang, wilayah tempat Sekte Tempa berada di garis depan pertempuran antara Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Mayat Surgawi, dan ada banyak kekacauan di sana. Luming tidak terburu-buru. Tidak lama setelah dia meninggalkan kota Tianshuan, dia bergegas ke gunung besar dan menangkap elang badai setengah langkah tingkat raja. Dia duduk bersila di elang badai dan menuju sekte penempaan. Pergi. Kecepatan elang badai sangat cepat. Kecepatan elang badai raja setengah langkah tidak lebih lemah dari beberapa prajurit raja bela diri, dan daya tahannya sangat baik. Luming dapat menggunakannya untuk mengemudi, dan dia juga bisa berlatih dan memahami konsep artistik angin. Luming mengeluarkan pohon pencerahan kuno, meletakkannya di sampingnya, dan kemudian mengeluarkan tiang dari magna angin yang mendalam. Dia memiliki total 40 kristal dari magna angin yang mendalam di tubuhnya, yang semuanya dimenangkan dengan berjudi dengan anggota keluarga suci. Setelah menghancurkan tiang esoteris, Luming mulai memahami konsep artistik angin. Sama seperti itu, ketika Luming sedang dalam perjalanan dan berkultivasi, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Dalam 1 bulan, 40 kristal mendalam atribut angin telah disempurnakan, dan konsep artistik angin juga telah membuat terobosan, dan itu hanya selangkah lagi dari kesuksesan kecil tingkat pertama. Pada saat ini, Luming juga datang ke wilayah dekat sekte penempaan. Wilayah ini berada di tengah pertempuran antara Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Mayat Surgawi. Sekte penempaan artefak juga merupakan kekuatan tambahan dari Istana Kaisar Tianshan, jadi wajar untuk berdiri di sisi Istana Kaisar Tianshan untuk melawan Sekte Mayat Surgawi. Pergi. Luming menepuk elang badai, yang telah menunggang selama sebulan, lalu bergerak maju dan terbang ke depan sendirian. Pada titik ini, elang badai tidak berguna. Panggilan. Panggilan. Tidak lama setelah Luming terbang, suara menembus langit terdengar, dan 2 peti mati besar berhenti di depan Luming. Orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Dukun, aku beruntung hari ini. Aku bertemu dengan bocah nakal tepat setelah aku keluar untuk jalan-jalan. Sepertinya itu dibudidayakan dengan baik. Aku baru saja mengambilnya kembali sebagai pengalus tubuh baru. Tawa layu datang dari peti mati. Hari ini, yang ini harus menjadi milikku, dan yang berikutnya harus menjadi milikmu. Suara jelek juga datang dari peti mati lain. Oke, aku serahkan padamu. Ayo tangani anak ini dengan cepat. Ayo pergi ke tempat lain untuk melihat apakah ada mangsa. Suara dari peti mati sebelumnya keluar lagi. Mangsa yang kamu bicarakan, apakah itu aku? Luming selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Omong kosong. Siapapun itu jika bukan kamu, bocah cilik, jangan mencoba melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri di depan kami berdua. Suara kering dari sebelumnya terdengar lagi. Bab 549 ditembak. Benarkah? Luming Sen mencibir, dan kemudian memadatkan esensi aslinya menjadi tombak panjang, yang dengan cepat bertambah besar dan menjadi panjang 1 kilometer, dan dibanting ke arah 2 peti mati. Kekuatannya mencengangkan. Ah, tidak, ini adalah Raja Muda. Bagaimana mungkin? Terdengar 2 raungan panik dari peti mati, dan pada saat yang sama peti mati itu terbang mundur, mencoba melarikan diri. Tapi di mana Anda bisa melarikan diri? Ledakan. Cahaya senjata besar langsung mengenai kedua peti mati itu meledak, dan 6 sosok muncul darinya. 2 penjaga mayat tua, 4 mayat penyulingan. Kedua penjaga mayat ini sama-sama memiliki tingkat ketiga uang, dan 4 mayat halus juga berada di tingkat ketiga uang, tetapi mereka rentan terhadap tombak Luming. Cahaya senjata diselimuti dan ditekan, 2 penjaga mayat berteriak, dan bersama dengan 4 mayat halus, mereka tercabik-cabik. Dengan volume yuan asli, dia menyimpan 2 cincin penyimpanan. Segera, Luming tidak berhenti dan terus bergerak maju. Setelah sekitar beberapa ratus mil, terdengar semburan suara menderu di depan. Seseorang berkelahi.
Luming mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berjalan menuju arah suara itu. 10 mil jauhnya, dua pihak sedang bertarung. Di satu sisi, seseorang dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu adalah anggota dari sekte mayat surgawi. Di sisi lain, total ada 6 orang. Seorang wanita muda berusia 20-an, secantik bunga, lembut dan menyenangkan. Ada 2 pemuda lainnya, dan 3 sisanya adalah pria paruh baya. Tapi sekarang, mereka berenam benar-benar dirugikan, dikelilingi oleh orang-orang dari sekte mayat surgawi. Sekte mayat surgawi memiliki total 8 penjaga mayat, tetapi memiliki 17 mayat halus, yang kekuatannya jauh lebih tinggi dari keenamnya. Luming diam-diam muncul tidak jauh, bersembunyi di tempat terpencil, mengawasi ke depan. Penjaga mayat terkuat adalah 2 raja bela diri di tahap tengah tingkat keempat. Luming bisa melihat kultivasi semua orang di lapangan secara sekilas. Di sisi sekte mayat surgawi, ada 2 raja Siaeng yang merupakan raja bela diri tingkat 4, mengendalikan 4 mayat pemurnian yang merupakan raja bela diri tingkat 4. Penjaga mayat lainnya masing-masing adalah milik Wang Sancong dan Wang Ercong. Di sisi lain dari 6 orang tersebut, hanya ada 1 pria paruh baya yang berada di puncak level keempat Wang, dan 2 pria paruh baya lainnya hanya berada di level ketiga Wang. Adapun 2 pemuda dan wanita muda, mereka semua adalah Wang Erzong. Mereka bergantung sepenuhnya pada pria paruh baya di puncak quadruple King Wu untuk menahan serangan dari semua sisi, tetapi dengan dia sendirian, mereka tidak bisa bertahan lama. Kuak, gadis itu baik, dia merah muda dan lembut, tangkap punggungnya dan mainkan dengannya, lalu saring dia menjadi mayat yang halus, dan bawalah bersamamu setiap hari, itu juga merupakan kegembiraan yang besar dalam hidup. Kuak. An penjaga mayat tua dengan kulit kering mengeluarkan tawa yang menusuk. Dia adalah salah satu dari 2 penjaga mayat di tingkat menengah Wang panggung 4 kali lipat. Hantu tua, bahkan tidak memikirkannya, Nona Ben lebih baik mati daripada menurut. Wajah wanita muda itu menjadi pucat. Aku lebih baik mati daripada mengikuti? Kamu akan dimurnikan menjadi mayat untukku ketika kamu mati, dukun. Penjaga mayat tua itu tertawa aneh. Wajah wanita muda itu menjadi semakin pucat, dan kemudian dia menggertakkan giginya dengan keras, sepasang telapak tangan seperti batu giok tiba-tiba muncul dengan tulisan, dengan lambaian tangannya, 3 pedang perang terbang di sekelilingnya, dan kemudian menebas penjaga mayat tua itu. Tapi itu dengan mudah diblokir oleh mayat halus. Sungguh cara serangan yang luar biasa. Mata Luming menunjukkan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa metode menyerang ke-6 orang itu sangat istimewa. Sama seperti wanita itu, dengan prasasti yang berkedip di kedua telapak tangannya, dia sebenarnya mengendalikan beberapa prajurit roh sekaligus untuk membunuh lawannya. Apalagi kekuatan masing-masing senjata spiritual sangat kuat. Luming berkata, ini adalah garis pemisah yang indah teman, tolong ingatkan, tolong perhatikan sisa matamu saat membaca untuk waktu yang lama. Bacaan yang disarankan, ini adalah garis pemisah yang indah. Para prajurit yang saya lihat sebelumnya biasanya menggunakan senjata spiritual, tujuannya adalah untuk mengerahkan kekuatan terkuat dari beberapa seni bela diri. Sama seperti Luming, menggunakan tombak panjang dapat mengeluarkan kekuatan keahlian menembak terkuat, dan menggunakan pedang dapat mengeluarkan kekuatan ilmu pedang terkuat. Luming masih yang pertama mengendalikan beberapa prajurit spiritual untuk menyerang pada saat yang bersamaan seperti ini sampai jumpa sekali. Namun, meskipun metode 6 orang memanipulasi prajurit roh itu misterius, kekuatan mereka terlalu berbeda, dan mereka sama sekali bukan lawan. Tidak butuh waktu lama bagi 2 pria paruh baya dari tingkat ketiga Wang untuk terluka dan muntah darah. Saudaraku, kamu memimpin wanita muda itu untuk keluar dari pengepungan, kami akan memblokirmu di sini. Seorang pria besar berteriak pada pria besar yang berada di puncak tingkat keempat Wang. Itu benar, tidak ada yang salah dengan Nona. Pria besar lainnya juga berteriak. Tidak, ayo pergi bersama, teriak wanita muda itu. Dukun, bagaimana mungkin jika kamu ingin pergi? Hari ini, tidak ada yang mau pergi. Penjaga mayat tua itu mencibir. Saudaraku, cepat, bawa Nona itu dan bergegas mencari penyelamat. Seorang lelaki besar terus berteriak. Bagus. Pria kekar di tingkat keempat Wang mengertakkan gigi, menyerang dengan liar ke satu arah, dan berteriak, Nona, ikuti saya dan serang. Pada saat yang sama,
Penjaga mayat lain dari tingkat keempat Wang juga mengendalikan mayat pemurnian dan bergegas menuju pria besar itu. Pria besar itu mengendalikan 4 pedang pada saat yang sama, menebas dan menebas dengan panik, tetapi itu tidak berguna dan diblokir. Sialan, dia meraung, suaranya penuh keputusasaan. Dukun, jangan coba-coba kabur, cantik kecil, kamu melayani lelaki tua ini dengan patuh, kamu sangat senang melayani lelaki tua ini, mungkin lelaki tua ini akan berbelas kasih dan berhenti mengubahmu menjadi mayat halus. Orang tua itu penjaga mayat mencibir tanpa henti. Orang tua abadi, matilah. Wanita muda itu sedikit putus asa, dia menggertakkan giginya dan menyerang penjaga mayat tua itu, tetapi dengan mudah dihadang oleh mayat halus dari Raja Seni Bela Diri ketiga. Penjaga mayat dari sekte mayat surgawi tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuh mereka, mereka menggoda wanita muda itu dan yang lainnya seperti kucing menangkap tikus. Oh, itu dia. Luming melihat ke timur dan barat dengan seringai di sudut mulutnya. Dia menemukan bahwa di kedua sisi timur dan barat, ada aura yang mengintai, meski auranya sangat lemah, namun masih dirasakan oleh Luming. Dan nafas itu adalah nafas penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Mereka, ini mencoba menarik bala bantuan dari para wanita muda, dan kemudian menangkap mereka semua. Mata Luming berkilat. Namun, yang tertinggi di antara mereka hanyalah aura Wang Wushong. Luming mencibir di wajahnya, lalu dia berhenti bersembunyi dan berjalan keluar dengan langkah besar. Siapa? Begitu Luming keluar, penjaga mayat dari sekte mayat surgawi menemukan Luming dan berteriak. Tentu saja mereka datang untuk membunuhmu. Luming mencibir. Dukun, bocah, apakah kamu sendirian? Mencari kematian. Penjaga mayat tua itu tertawa aneh. Saat ini, mata wanita muda itu dan yang lainnya juga menatap Luming. Ketika mereka melihat Luming sendirian, dan dia masih sangat muda, mereka langsung kecewa. Anak muda, cepat dan tinggalkan kami sendiri. Wanita muda itu memanggil. Luming sendirian, dan jika dia tidak pergi, dia akan masuk sendiri. Cantik, tidak apa-apa, aku akan pergi setelah aku membunuh monster-monster ini dari sekte mayat. Luming tersenyum cerah pada wanita muda itu. Itu membuat wanita muda itu dan yang lainnya sedikit bingung. Bab 550 bunuh semua. Bocah cilik, jangan jahat, bunuh dia. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya. Segera, penjaga mayat Wang Sansong memanipulasi mayat penyulingan Wang Sansong, dan datang untuk membunuh Luming. Menabrak. Luming langsung mengangkat kakinya dan menendang penjaga mayat itu, terbang setidaknya 1000 meter dan menabrak tebing, hampir menghancurkan tebing, dan tergeletak di sana tak bergerak. Semua orang tercengang. Mayat yang dimurnikan oleh Wang tingkat ketiga langsung dihancurkan oleh Luming. Apakah masih mayat yang dimurnikan dengan kulit tembaga dan tulang besi? Kapan kamu menjadi begitu rapuh? Marshal King tingkat keempat, kamu berada di tingkat keempat Marshal King. Penjaga mayat tua itu berteriak. Mereka terkejut bisa mencapai tingkat keempat Marshal King di usia yang begitu muda. Adapun para wanita muda, mata mereka berbinar. Ada satu lagi Raja Xiaeng yang merupakan Raja Seni Bela Diri tingkat 4, dan mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bergegas keluar. Adik laki-laki, ayo bantu aku, ayo bergegas bersama. Pria besar di puncak tingkat keempat Wang berteriak. Tapi Luming sepertinya tidak mendengarnya, dan berkata dengan senyum tipis, mengapa kamu bergegas keluar? Bunuh saja mereka. Setelah mengatakan itu, Luming berjalan menuju penjaga mayat tua selangkah demi selangkah. Bocah cilik, jadi bagaimana jika kamu memiliki uang tingkat keempat? Kamu masih ingin membunuhku, ini mimpi. Penjaga mayat tua itu meraung, dan segera mengendalikan penjaga mayat uang tingkat keempat untuk membunuh Luming. 5 atau 6 rantai besi gelap menusuk ke arah Luming. Ada sedikit senyuman di sudut mulut Luming, dan ketika dia mengulurkan tangannya, 5 atau 6 rantai besi semuanya tersangkut di tangannya. Segera, konsep artistik guntur diaktifkan, dan lengannya terguncang. Sisi kekuatan guntur dan kilat yang besar meledak di sepanjang rantai besi menuju mayat Raja Bela Diri lapis keempat. Menabrak. Mayat halus itu langsung diledakkan menjadi kokas dengan kekuatan petir. Kamu. Wajah penjaga mayat tua itu berubah, wajahnya yang kering dan pucat menjadi pucat, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Bagaimana mungkin mengalahkan mayat halus dari tingkat keempat Raja Bela Diri dengan begitu mudah?
Pria muda ini terlalu kuat. Tapi mata wanita muda itu dan yang lainnya cerah, mungkin mereka diselamatkan hari ini. Kamu adalah Dityan Penjaga Ilahi, kamu adalah jenius dari Dityan Penjaga Ilahi. Teriak penjaga mayat tua itu. Di usia yang begitu muda, dengan kultivasi dan kekuatan tempur seperti itu, hanya ada satu jenius top di Dityan Penjaga Ilahi. Kamu menebaknya dengan benar. Luming tersenyum tipis. Sangat berharga untuk bisa membunuh seorang jenius Kaisar Tian Shenwei hari ini. Lakukan. Penjaga mayat tua itu mencibir, lalu tiba-tiba meraung, dan suaranya menyebar jauh. Panggilan. Panggilan. Saat berikutnya, dari sisi timur dan barat, terdengar suara keras menerobos udara, dan peti mati beterbangan. Ada lebih dari 20 peti mati di setiap sisi, dan ada lebih dari 50 peti mati di dua arah. Ambus, ada ambut. Pada saat ini, wajah keenam wanita muda itu sepucat kertas, penuh keputusasaan. Anak muda, cepat dan tinggalkan kami sendiri. Teriak wanita muda itu. Luming sedikit tersenyum, wanita muda ini memiliki hati yang baik. Namun, hal ini sudah lama diharapkan oleh Luming. Ada lebih dari 50 penjaga mayat. Untungnya, saya masih memiliki banyak kristal penyegel jiwa. Saya akan menyegel jiwa nanti dan mengambilnya kembali. Ini akan menjadi hadiah. Luming berpikir pada dirinya sendiri. Menyegel jiwa penjaga mayat dari sekte mayat surgawi dan mendapatkan hadiah tidak terbatas pada pesawat iblis berskala. Itu sama di tempat lain, selama Anda membunuh penjaga mayat dan menyegel jiwanya, Anda akan diberi hadiah jika mengambilnya kembali. Anak muda, ayo pergi. Melihat Luming berdiri diam, wanita muda itu menjadi gelisah. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Tahun ini adalah garis pemisah yang indah, teman tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Bacaan yang disarankan, ini adalah garis pemisah yang indah, penjaga mayat tua itu mencibir. Peti mati di dua arah terbang ke atas kepala semua orang, dan kegelapan menghalangi sinar matahari di langit. Menabrak. Pada saat ini, Luming menginjak tanah, tubuhnya terangkat ke langit, dan bergegas menuju langit. Dia ingin melarikan diri, hentikan dia. Teriak penjaga mayat tua itu. Beberapa rantai besi terbang keluar dari peti mati, terjerat ke arah Luming, dan terlempar oleh gelombang Luming, dan Luming bergegas ke langit. Melarikan diri, siapa yang akan melarikan diri? Suara samar Luming keluar. Saat berikutnya, Luming merendahkan dan melangkah maju. Setelah mengambil satu langkah, langkah lain diambil. Ledakan! 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 Luming mengambil 3 langkah berturut-turut. Kowon melangkah di langit, 3 langkah berturut-turut. Ledakan! Seluruh dunia tampaknya meledak, dan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ke arah peti mati. Menabrak! 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 Lebih dari 50 peti mati, seperti pasta kertas, meledak, dan sosok muncul dari dalam. Beberapa penjaga mayat dengan basis kultivasi yang lemah meledak secara langsung dan meninggal secara tragis di tempat. Beberapa penjaga mayat dengan kultivasi yang kuat juga memuntahkan darah. Wanlong membunuh. 3 konsep artistik bertemu, tombak panjang Luming bergetar. Setidaknya ratusan lampu tombak menembus, dan ratusan lampu tombak berubah menjadi ratusan naga asli 3 warna, menerkam para penjaga mayat itu. Ah! Jeritan itu terjadi terus-menerus, tidak peduli itu Wang tingkat kedua, Wang tingkat ketiga, atau bahkan penjaga mayat dari tingkat keempat dan kelima. Semuanya tak tertahankan, tubuh terkoyak oleh naga asli 3 warna, dan mayat jatuh ke tanah seperti tetesan hujan. Untuk sementara, hanya beberapa mayat kuat yang berdiri di langit, tidak bergerak seperti batang kayu. Lebih dari 50 penjaga mayat semuanya terbunuh dalam sekejap. Di bawah, semua orang tercengang, dan mereka berhenti berkelahi. Mereka berdiri di sana dengan seluruh kekuatan mereka, menatap kosong ke langit, benar-benar membatu. Hari ini, lebih dari 50 penjaga mayat, termasuk lebih dari selusin penjaga mayat di tingkat 4 dan 5 rajau, semuanya terbunuh dalam sekejap. Tidak satu pun lolos. Kekuatan tempur macam apa ini? Apakah itu Raja Dacheng? Tapi, Raja Dacheng yang begitu muda? Ada berapa domain langit yang mendalam? Semua orang merasa bahwa kepala mereka tidak bisa menoleh. Monster, monster,
lari, lari. Setelah beberapa saat, penjaga mayat tua itu bereaksi, berteriak ketakutan, dan lari ke samping dengan panik. Tapi, wus! Sebuah tombak jatuh dari langit dan memakukannya ke tanah. Segera, senjata mendarat satu demi satu, memakukan semua penjaga mayat lainnya ke tanah, tidak meninggalkan siapapun. Kemudian Luming melambaikan tangannya, dan lebih dari 50 kristal penyegel jiwa terbang keluar, menyegel jiwa semua penjaga mayat dan menyingkirkan mereka. Hanya ada begitu banyak spar jiwa. Jika kamu membunuh penjaga mayat, tidak akan ada lagi spar jiwa, Luming menghela nafas. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan membeli lebih banyak kristal penyegel jiwa dan membawanya bersama saya. Setelah menyimpannya, Luming pindah dan muncul di samping wanita muda itu dan yang lainnya. Saya telah melihat Tuan Shenwei. Kecuali wanita itu, semua orang dengan cepat memberi hormat kepada Luming. Di Tian Shenwei yang begitu muda dan kuat pasti memiliki status khusus di istana di Tianshan, jadi mereka secara alami menghormati. Kamu tidak perlu sopan, aku kebetulan lewat. Sekte mayat surgawi dan kaisar pengawal surgawi adalah musuh bebuyutan. Aku melihatnya, dan tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Kata Luming dengan asenyum. Tuan Shenwei, Anda sangat kuat. Nama Anda Xuan Xiang. Saya tidak tahu siapa nama Tuan Shenwei. Mata wanita muda itu berbinar dan dia menatap Luming. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang jenius yang begitu muda dan kuat. Di bawah Luming. Luming tertawa. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.